We'll remind you later on when we are about to go. Okay? Put the boxes. Back row. Left or right, up to you. Masih uang lagi ya, Pak? Saya tuh hanya ngundang nanti makan siang, udah urusan saya hanya makan siang. Urusan nggak ada urusan di lapangan, nggak ada urusan yang berkaitan dengan itu, nggak ada. Berarti cuma 1 juta itu nggak ada tambahannya Pak? Nggak tahu, yang 1 juta pun nggak tahu itu siapa, terohiman apa, nggak ada dari kita, nggak ada, tidak ada. Dari Pemprov? Tidak ada. Pemprov nggak ada dana. Nggak ada anggaran, nggak ada. Tidak ada. Bukan dananya, cuman kebijakan untuk menambah. Tidak ada kebijakan apa lagi, nggak ada, nggak ada. Urusan kita urusan makan siang nanti. Saya udah makan siang. Kapan, Pak? Nanti siang. Makan siang pindah. Udah gitu aja. Nggak ada. Selamat pagi, Pak. Saya Dewi, Kepala Sekolah Global Jaya. Selamat pagi, Pak. Ini kelas berapa ini? Ini kelas 6. DKI Jakarta beserta Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Selamat pagi. Pagi. Ini kelas berapa ini? Kelas 6. Kelas 6. Semuanya kelas 6? Iya. Mana? Saya ya, gini aja. Anak kalau malam belajar jam berapa? Aku belajar jam 6, jam 7. Jam 6 sampai 9 atau jam 3. Ini jam berapa? Kapan aja boleh. Kapan aja boleh. Kapan aja boleh. Ya bener tas. Aku kadang-kadang cuma 1 Kan menit. rutin jam berapa sampai jam berapa? Paling jam 6 lah. Sebelum telat. Sampai jam 11. Anderson nggak usah gaya deh. Harus model. Terus kalau malam minggu belajar enggak? Enggak. Belajar tiap hari. Aku setiap Sabtu hari. libur, minggu malamnya belajar. Kalau minggu belajar ya, minggu siang. Belajar. Atau main kemana? Kalau harus Tapi kelihatan pintar-pintar semua ini. Udah? Terima kasih anak-anak. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ini sama Pak Wagub, Pak Ahok, sama saya. Ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak ada, udah. Belajar semuanya. Ini Pak, gara-gara dia. Gara-gara dia kenapa? Siapa namanya? Oh, ini ibunya teman saya di DPR. Oh. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Pak. Nanti Ini Pak kami akan Wagub. ya dengan Pak Wagub. Baik. Ini apa bawa suku ini mau ngapain ini? Nyata apa ini? Selamat datang ke Balai Kota. Ini tempat namanya Balai Agung. Balai Agung yang ada pertemuan penting, pelantikan
memastikan semua jajaran di sini. Jadi Pak Gubernur sendiri kantornya di depan ruang rapat di satu lantai bawah ini, lantainya Pak Gubernur. Jadi wakil gubernur dulu ada 4 wakil gubernur sebetulnya di Jakarta. Makanya di lantai 2 dibagi 2, lantai 3 bagi 2 untuk 4 orang. Karena sekarang peraturannya diubah, wakil gubernur hanya 1, jadi saya menempati lantai 2. Nah lantai 3 kita tempatkan untuk penerimaan pengaduan-pengaduan masyarakat. Jadi itu yang bisa saya ceritakan. Bangunan ini bangunan Belanda, katanya gitu kan, banyak macam-macam. Tapi kan cerita, yang penting buat kita manusia yang lebih tinggi kan. Nah ini gak ada apa-apa kalau nakut-nakutin, ini cerita aja. Ini oke aja semua. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, nanti baru saya ajak ke ruang kerja wakil gubernur seperti apa. Bisa tur keliling. Ya. Ini kepala dinas pendidikan. Ini Bintaro ini masuk wilayah Pakistan di sekolah ini. Bukan di wilayah Bapak. Pak Basuki, ini bangunannya dibuat tahun berapa ya Pak? Waduh, sejarah tidak lulus nih. Saya tidak ingat ini bangunan 1800 berapa. Saya ingat ini. Ini mohon maaf nih, kayaknya kamu mesti cari di Google lebih. Tanya sama saya. Iya, iya. Baik, perkenalkan diri saya Ibu Mira, salah satu guru dari kelas 6. Jadi begini Bapak, kunjungan kami ke sini itu berkenaan dengan unit atau tema yang sedang dipelajari anak-anak, yaitu tentang sistem pemerintahan. Jadi anak-anak ini sudah banyak melakukan research, ada diskusi tentang berbagai sistem pemerintahan itu di dunia ini sebenarnya. Dan tentunya mereka juga harus mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, kalau gitu saya cerita soal ini dulu. Ya, silakan Bapak. Banyak, silakan Bapak. Baik. Perbedaannya gimana? Ya, jadi terutama untuk mereka sedang mempelajari tentang fungsi, tentang perspektif dan responsibility, tanggung jawab. Jadi silakan kalau anak-anak ingin atau mungkin Bapak berkenan untuk memberikan sedikit tentang sistem. Terima kasih Pak. Jadi negara kita kan ada 33 provinsi. Nah, kalau pilih presiden dan wakil presiden, syaratnya harus mendapatkan pilihan suara 50% plus 1. Kalau provinsi yang lain, 30 provinsi yang lain, cukup 30% plus 1. Nah, khusus DKI, karena ini ibu kota, maka syaratnya seperti pilih presiden dan wakil presiden. Harus 50% plus 1 dapatnya. Nah, karena ini DKI juga, kalau bahasa Inggrisnya memang agak sedikit dirancu gitu. Orang asing, wakil gubernur pasti namanya juga deputy governor. Nah, yang di sini digunakan sama seperti vice president, vice governor. Jadi kalau di presiden tidak pernah deputy presiden. Jadi kalau governor, mayor pakai deputy. Jadi kalau presiden itu pasti vice president. Maka di dalam DKI juga digunakan yang sama. Jadi governor dan vice governor. Tapi DKI juga punya 4 deputy governor yang juga wakil gubernur kalau diterjemahkan. Nah, 4 deputy governor ini adalah posisi eselon 1 tertinggi di PNS di sini. Itu ditunjuk. Nah, lalu perbedaan DKI dengan provinsi lain di mana? Kalau provinsi lain punya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Di DKI hanya ada DPRD provinsi. Karena bupati dan wali kota di DKI ini adalah PNS yang ditunjuk oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ini beda. Lalu lurah di daerah lain ada kades, kepala desa yang dipilih
dipilih oleh rakyat langsung. Di DKI tidak ada desa, semua kelurahan. Lurah juga PNS yang dipilih oleh pemerintah. Ya, jadi enaknya di DKI dibandingkan daerah lain, gubernur, wakil gubernur bisa mengontrol sampai lurah RT RW sebetulnya. Nah ini membedakan DKI dengan daerah lain. Nah ini otonomi, karena ini daerah khusus ibu kota. Bahkan daerah khusus Jogja atau Aceh pun tidak seperti ini, hanya khusus ibu kota. Nah, syarat untuk terpilih harus 50% bersama. Nah itu kira-kira gambaran secara politik. Nah, silakan pertanyaan yang lain. Ya. Sudah lagi. Sudah minum makan. Apa target utama yang Bapak ingin kabulkan menjadi wakil gubernur? Target siapa? Ini nggak bisa isinya sebagian otak kiri kanan belakang depan ini mesti terisi penuh karena rongganya mesti penuh termasuk untuk isi rohaninya juga. Ini target. Kalau kok perut penuh artinya ini bisa makannya kenyang. Kalau orang sakit dia bisa makan kenyang. Dan kita ingin orang bisa hidupnya lebih panjang di DKI. Umurnya lebih panjang, bukannya lebih panjang tapi juga sehat. Sehat karena otak penuh juga bahagia dan tidak saraf kira-kira gitu ya. Jadi kalau orang sehat umur panjang gila kan pusing gitu. Jadi mesti seimbang. Kalau yang ketiga nggak minum haus balik minum aja. Maaf. Tadi mau minum nggak dikasih minum. Jadi kalau dompet penuh ini bicara daya beli. Kita memasuki dunia yang sudah tanpa batas. Tahun 2015 kita akan masuk ke dalam komunitas Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara, dan itu juga akan masuk ke perdagangan bebas Asia Tenggara. Kita bisa bayangkan kalau masuk dalam dunia yang komunitas seperti ini, kita daya beli kita kalah sama negara lain. Kita cuma jadi pasar. Nah kita harus menyiapkan warga DKI dompetnya juga penuh. Nah bagaimana untuk menyiapkan ini semua? Yang paling penting adalah pendekatan pertama, orang jangan sakit jadi miskin. Nah harus mati dulu. Makanya kami keluarkanlah kartu Jakarta Sehat. Supaya jangan lagi ada orang mati menunggu SKBM. Atau orang dikira kaya lalu tidak dikasih KJS. Nah bagaimana membedakan ada orang kaya atau miskin? Apakah punya motor, punya mobil, punya rumah? Belum tentu. Kalau semuanya kredit bank gimana? Atau hutang? Lihat penampilannya bagus, padahal duitnya tidak mampu. Nah kami membuat satu sistem asal kalau sakit masuk lewat puskesmas dan duit itu dioperamu di kelas 3, maka kami bantu. Karena kalau orang kaya tidak mau sakit di kelas 3. Kenapa kelas 3? Kita bisa bayangkan satu ruangan diisi 10 ranjang 8 sampai 10. Kamar mandi cuma 1. Ngantri, belum lagi kita mau tidur, tetangga kita sakit, dia mengerang-ngerang kan masalah juga. Jadi orang mampu, tidak mampu diseleksi dari situ. Nah kedua yang kami berikan, kami sangat yakin masa depan sebuah bangsa tentu terletak di pendidikan. Anak-anak beruntung bisa sekolah di Global Jaya ya. Ini sekolah mahal, wajah mulainya masih mahal kalau begitu. Ini sekolah internasional, anaknya juga beragam. Anak saya juga sama, tapi tidak semua rakyat kita mampu sekolah di sini. Mereka kami menyediakan kartu Jakarta Pintar. Kalau cuma bos kita bisa tambah, jadi murah. Anak orang yang biasa dia tidak mampu juga transportasi. Dia butuh uang jajan, butuh beli baju, beli seragam. Nah kami berikan KJP. KJP ini adalah tabungan Monas, tabungan Bank DKI. Nama produknya itu tabungan Monas. Itu adalah Bank DKI. Jadi kartu Jakarta Pintar itu sebetulnya adalah kartu ATM. Hanya tahun ini kami belum membatasi. Harusnya tahun depan sudah dibatasi per bulan harinya. Nah misalnya datang 1 juta, sampai ada yang tipu, ada potongan 200.000, 300.000, orang mau juga. Karena namanya orang susah dia berpikir.
daripada tidak dapat ya di diskon disunatin nggak apa-apa lah istilahnya gitu. Nah ini yang kita satu ekses, tapi prinsipnya itu tadi. Lalu kami mulai membuat sistem rayonisasi terbatas. Jadi kalau dites dapat nilai pas-pasan pun orang di lokal itu punya hak 45% untuk sekolah di sana. Kenapa? Karena kalau anak orang yang miskin dia tidak pernah kursus, makanannya juga kurang baik. Pasti dia juga kepintarannya secara umum kalah. Kalau diadu secara terbuka, justru anak orang miskin tidak bisa sekolah di sekolah yang dekat rumahnya. Kalau dia tempat yang jauh, dia butuh transport. Kemarin baru meninggal. Kita juga kita mau hemat atau apa naik dalam truk, terpleset jatuh di lintas. Ini persoalan. Orang meninggal ada satu pelajar karena numpang bus seperti itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga paling penting Jakarta harus tinggal di rumah yang sehat. Nah, kami sedang membangun banyak rumah susun yang tidak dijual, tidak diberikan, tidak disewakan. Karena kalau dijual, yang kami subsidikan harga tanah. DKI tanah terus naik, orang tidak mampu beli tanah. Makanya kami harus menyediakan rumah yang cukup. Kami akan membangun proyek yang baru di luar yang sudah ada 400 hektar. Kami akan bangun 100.000 unit dusun kalau 5 lantai saja untuk orang-orang yang belum beruntung, sehingga keluarga yang pas-pasan dia bisa tinggal di sana hanya bayar restribusi sehari antara 5.000 sampai 12.000 saja per hari. Ini yang penting supaya orang tidak pasti dapat rumah yang layak. Dia nggak bisa jual, kalau dia oversewa saya penjarakan. Ini ada aturannya. Lalu yang keempat yang penting orang harus bisa berusaha. Kami sedang membangun banyak lokasi pasar yang sewanya harian, bukan 20 tahun, untuk memenuhi tadi otak, perut, dompet tadi. Nah ada usaha kami sediakan bantuan kredit tanggung renteng. Jadi kalau kami kasih bantuan 5 juta, kalau mereka tidak bayar, mungkin tetangganya 9 harus ikut tanggung. Nah ini pola ini kita harus siapkan pasar-pasar di beberapa wilayah. Tentu yang kelima adalah tentu kami akan menjamin transportasi yang murah. Nanti beberapa ruas jalan di Jakarta itu ada bus gratis. Selain untuk turis, ini untuk mengurangi kemacetan dan biaya orang transportasi. Harusnya biaya transportasi itu tidak lebih dari 10% dari gaji UMP minimum. Nah ini perlu diberikan gaji seperti itu. Nah kalau sekarang orang gaji 2 juta habis 700.000 untuk transport, bagaimana dia mau hidup? Nah harusnya kalau gaji 2 juta transportasi tidak lebih dari 200 atau 300.000 sebulan. Nah ini yang kita lagi rancang. Kita mau rubah lagi rute-rute jalan supaya orang bisa naik bus langsung sampai ke tujuan. Kalau dia pindah-pindah juga repot. Sekarang kalau bus Kopaja atau Kopaja masuk ke Transjakarta, mereka sudah bebas naik bus. Dia Transjakarta itu butuh terima umpan dari bus yang lain, langsung gratis kita gratiskan. Nanti dari kereta api juga seperti itu. Nah kami sedang mengintegrasikan ini semua. Nah ini 5 hal ini yang kami lakukan. Tentu saja kami juga membangun pusat logistik di Kerawang dan di Lampung. Kami tugaskan di UMD dengan PJ Pasar Jaya yang ada. Kami mau menahan inflasi dari bahan pokok makanan. Jadi dengan kami mempunyai stok supply dan kami bisa ke pasar langsung, kita otomatis penawaran permintaannya kan jadi seimbang. Orang tidak mungkin berani memberikan penawaran yang tinggi kalau ada yang menawarkan lebih rendah. Nah ini keseimbangan pasar yang terjadi. Jadi paling penting perut tadi orang bisa beli sembako dengan harga yang terjangkau. Nah inilah yang sedang kami lakukan di DKI. Dan harapan kami apa? DKI ini mungkin 80% beritanya diliput di DKI. Jadi apapun yang kami lakukan, ini akan menjadi sebuah model. Jadi bahasa kami sebuah showcase etalase, showcase untuk transform power, sebuah kuasa transformasi untuk Indonesia. Ya kita mulai dari Jakarta, ini ada model, ada pejabat yang jujur, yang bisa membuktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar dari mana, biaya hidupnya bagaimana, pejabat yang mau melayani, dengan transparansi. Ini kan jadi sebuah model untuk seluruh Indonesia. Inilah harapan kami, bagaimana bisa mentransformasi Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang sejajar dengan negara yang maju. Nah kita mulai dari sebuah model provinsi. Itu harapan kami. Dan tentu kami juga berharap tahun depan lagi
kita sudah bisa ada pensiun untuk orang-orang tua di Jakarta. Mungkin hanya 2.000 atau 5.000, sekedar dia bisa menikmati paman, beli minuman, dia tidak perlu minta anak-anak cucunya yang mungkin duitnya juga pas-pasan. Pada kematian juga ada asuransi, yaitu yang kita dirancang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004. Dan kita harapkan bisa kita aplikasikan pertama, implementasikan pertama kali di Jakarta. Jadi ini justru model untuk seluruh Indonesia. Itu seperti itu konsep. Kalau ditanya pada saya, dia mohon maaf jadi panjang. Kenapa saya mau jadi wagub? Nah, karena seperti itu. Ya, silakan. Pak Basuki, apa yang membuat Pak Basuki terinspirasi menjadi wakil gubernur? Saya mau jadi gubernur malah. Ya, kalau terinspirasi sebenarnya mungkin dari bapak saya dari kecil. Bapak saya selalu katakan begini, kalau 1 miliar kita berikan kepada orang miskin, bantu orang miskin, 500.000 saja. Waktu itu upah minimum di daerah saya itu baru 400.000 lebih. Di bapak saya gunakan upah minimum 500.000 saja. Kami hanya bisa bantu 2.000 keluarga. Dan di kampung saya ada 9.000 keluarga, kata bapak saya. Bisa roboh pagar kita. Kalau orang dengar keluarga kita mau membagikan uang 500.000. Karena ada 9.000 keluarga, orang cuma mampu untuk 2.000 keluarga. Terus kalau sampai tidak ada pun, tidak berantem, kata bapak saya, kita juga tidak punya uang 1 miliar untuk dibagikan. Kalau kita bagikan pun bulan ini, bulan depan tidak mungkin dibagikan. Nah, tetapi kalau kita jadi pejabat, kita bisa membuat semua orang punya penghasilan seperti itu. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau saya jadi konglomerat pun, saya tidak bisa mewujudkan 6 hal tadi di DKI dan bisa memberikan dampak ke seluruh Indonesia. Tidak bisa. Jadi dengan jadi pejabat publik, saya untung bisa memuaskan keinginan saya memenuhi ini semua, dan saya tidak keluar uang pribadi. Itu makan ini kue semua bukan uang saya, ini uang APBD. Operasional juga dari APBD. Nah, saya naik mobil juga dari APBD dan saya dapat gaji lagi sebagai profesional kita bekerja. Jadi ini satu hal bisa memenuhi menolong orang lain dan itu juga dapat sesuatu. Ya kan? Jadi inspirasinya itu sebetulnya. Kita sampai jam berapa ini? Jadwal ini 11 ya. Jadi kita naik ke atas dan foto-foto ya. Saya namanya Patrick dan saya mau bertanya, apa yang membuat masyarakat DKI Jakarta mempercayai semua yang Bapak katakan dan yang Bapak kerjakan? Saya kira mesti dipaksa pakai bahasa Indonesia ya. Anak saya juga punya masalah. Sekolah internasional masalahnya itu. Karena kita di rumah ngomong bahasa Inggris, tiap hari bahasa Indonesia jadi agak sedikit masalah. Anak perempuan saya SMP kelas 1 sekarang dia untung dia belajar bahasa Indonesia dari tahu nggak di mana? Di YouTube yang judul Malam Minggu bersama Miko. Dia belajar bahasa Indonesia jadi bagus bahasa Indonesia. Dia suka nonton dialog itu kan. Biasa sih dapat ketawa terpingkal-pingkal gitu. Yang Malam Minggu bersama Miko itu menarik gitu kan. Ya 10 menit, 14 menit gitu. Ya dia belajar. Tapi saya kira harus ya, kalau saya suka bahasa Inggris lebih bagus dari saya bahasa Inggris. Nah, tapi masih pakai bahasa Indonesia. Saya juga belajar bahasa Indonesia. Kita sering bahasa Inggris itu masalah DMD itu masalah. Jadi kadang-kadang kita terjemahkan dari Inggris ke Indonesia, di bahasa Indonesia kita itu jadi agak lucu. Ya, asasnya jadi masalah kan. Nah, jadi kita harus coba. Jadi kalau ditanya, jadi lupa dia kata. Apa yang membuat masyarakat DKI Jakarta? Oh iya.
wilayah. Ngomongnya lupa. Nah, saya tidak tahu persis, tapi beberapa pengamat mengatakan bahwa orang DKI memang berharap kepada pemimpin yang baru. Jadi kalau ditanya lagi, kenapa ada banyak juga yang baru, kenapa yang lain tidak dipilih? Karena ada juga banyak pengamat, kenapa tidak laku? Nah, saya lebih cenderung berkata dalam pikiran saya, ini bicara rekam jejak. Ada juga para pengamat mengenai rekam jejak. Ini ada teori Presiden ke-16 Amerika, kalau nggak salah, Abraham Lincoln. Jadi kalau ada belakang Amerika, ada patungnya gede di Washington itu, ada duduk. Abraham Lincoln pernah ngomong kira-kira kalau diterjemahkan bebas begini. Kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih mereka kekuasaan. Nah, kami yakin rakyat Indonesia secara umum dan DKI secara khusus itu mereka sadar betul di dalam benak persepsi mereka pejabat manapun tidak benar umumnya. Nah, sudahlah katanya, kalau nanti sudah jadi pejabat juga sama saja, pasti korupsi, pasti tidak perhatian kami. Ini ada dalam persepsi. Mereka kalau ada doktor, profesor bilang mau nyalon, belum tentu laku. Ada pengamat mau nyalon, belum tentu laku. Karena si warga akan mengatakan, nanti jadi juga sama saja. Nah, karena itu pabrik kami yakin teorinya kita mesti cari orang yang sudah pernah berkuasa. Makanya diseleksi lah. Pak Jokowi dan saya mantan wali kota, saya mantan bupati, saya juga mantan anggota DPRD, dan saya juga sedang anggota DPR RI. Nah, ini dikawinkan untuk dipertontonkan kepada warga DKI. Ini loh kami temukan orang dengan rekam jejak yang bersih, yang transparan, yang mau melayani secara profesional. Kalau kalian pengen perubahan, pilih mereka. Tapi mereka tidak bisa memberikan Anda sembako ataupun baju kaos. Bahkan mau pakai baju pun beli sendiri, mereka gitu. Ini pertama kali di Indonesia ada kampanye yang mau dukung suruh keluar duit sendiri, beli baju sendiri. Nah, ini satu eksperimen yang menurut kami berhasil tentang teori ini. Jadi warga DKI atau warga dimanapun berharap ada orang yang mau betul-betul melayani. Nah, bisa menang dengan tanda uang tapi rekam jejak. Ini seperti teori yang Amerika. Itu seperti itu. Yang benar saya kira seperti itu. Yang lain? Yang belakang tuh, yang perempuan gantian. Yang belajarnya semua maunya dari Jawa. Yang belajar malamnya semua maunya dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan apa yang menurut Bapak paling efektif? Nah, kalau dalam sistem sampai saat ini sebetulnya ya seluruh dunia memilih ya demokrasi. Itu yang kita pilih, bukan berarti yang terbaik. Mungkin yang buruk dari yang terburuk sebetulnya. Daripada membunuh. Kalau zaman dulu penggantian kekuasaan itu bukan dengan ballot ya, bahasa Inggrisnya lebih baik ya. Ballot kan kertas suara, tapi dengan bullet, peluru. Jadi kalau dulu kan mau ganti kekuasaan, ya pakai peluru, kudeta atau penggal kepala. Kalau sekarang tidak penggal kepala, hanya tusuk gambar kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini adalah yang buruk dari yang terburuk, walaupun tidak sempurna. Tidak sempurna di mana? Misalnya filsuf dulu Aristoteles gitu ya, sampai dia dibunuh. Jadi mana bisa voting orang yang bodoh, yang pintar, yang gila sama yang waras satu suara sama saja. Kita bisa kebayang tidak? Kalau orang yang bisa disogok lebih banyak, ya otomatis yang menang yang pintar nyogok. Karena satu orang satu suara. Jadi sistem itu tidak baik sebetulnya. Jadi dibandingkan dengan potong kepala atau peluru, ini lebih baik sistemnya kira-kira gitu kan. Nah itu yang terjadi. Pak Wapres kita, Pak Budiono pernah mengatakan kalau pendapatan per kapita belum $6.000 per tahun, ya belum bisa pemilu orang sebetulnya kira-kira gitu. Ini karena masih butuh
makan, dikasih sembako, kasih uang 50.000 dalam ini, dia tidak tahu masa depannya itu. Jadi sistem terbaik sampai saat ini ya demokrasi. Tapi demokrasi punya kelemahan juga. Kalau orang yang baik, yang jujur, yang mau melayani, yang pintar, tidak mau masuk, maka pasti yang tidak baik yang berkuasa. Karena di sistem demokrasi ada tidak mau pilih pun pasti harus ada jadi pemenang. Nah ini juga satu kelemahan. Tapi sistem ini lebih baik harus ditambah ada orang-orang yang rela mau masuk untuk berkorban, bukan berkorban nyawa atau darah seperti para pahlawan untuk kita bisa merdeka. Ya berkorban untuk tidak korupsi lah, berkorban untuk melayani orang. Ini baru bisa jalan sistem demokrasi yang baik. Ada lagi? Ya. Nah, jadi nasib anak-anak tergantung yang pegang ini. Nama saya Jason. Pertanyaan saya adalah apa persamaan dan perbedaan antara menjadi bupati di Bangka Belitung dan menjadi wakil gubernur di Jakarta? Terima kasih. Ya bedanya pasti banyak. Jadi bupati kita ada DPRD, kita ada atasan, ada gubernur, ada DPRD provinsi. Tapi perbedaan yang paling mencolok adalah lebih nyaman, lebih mudah jadi gubernur di DKI. Kenapa? Karena di DKI banyak orang pintar. Kalau di Belitung saya kumpulin orang rata-rata yang S2. Kadang saya sendiri yang S2 lagi kumpul. Paling 1 orang 2 orang, atau kumpul 10 orang. Kalau di DKI untuk kumpul 10 orang kita undang orang-orang pintar, profesor, doktor, kan? Kalau nggak ada profesor doktor di belakangnya tuh PhD dulu. Jadi ya di sini lebih enak. Dan kajian-kajian tentang DKI, masalahnya apa, solusinya apa, lengkap. Ini DKI. Kalau di daerah tidak ada kajian. Hanya bedanya apa? Jadi di DKI enaknya kita nggak perlu belajar banyak buku. Kalau mau tahu sesuatu, undang saja para profesor datang, kita sampaikan pendapat kita. Kalau mereka tidak menyangkal, berarti kita lulus disertasinya di depan mereka. Kalau tidak lulus, mereka ngajar pada kita, dapat ilmu. Nah di DKI saya sudah bilang cuma perlu belajar otot, latihan otot gitu, bukan otak, supaya otot jantungnya kuat, nggak beda jantungan, otot sarafnya kuat supaya nggak kena stroke, sama otot kaki sama tangan mesti kuat supaya kalau dikejar orang di demo bisa kabur lari kencang gitu. Ya itu jadi mesti latihan itu. Kenapa? Karena di DKI ini banyak kepentingan dari oknum yang melarat sampai oknum konglomerat. Konglomerat bisa dipemarat, maju, sini. Pak Oga dapat uang dia. Nah ini kalau disingkirkan partai-partai liar dia bisa marah. Karena ini uang disuruh kerja 75.000 dia tidak mau. Dia 3 jam jadi Pak Oga dapat 100.000 tanpa potong pajak lagi. Bisa kerja seenaknya, bisa merokok, bisa duduk. Nah ini persoalan. Tapi kalau secara umum DKI lebih enak karena kami bisa mengontrol sampai lurah. Beda dengan di Belitung. Kepala desa pun membangkang kita nggak bisa kontrol, karena dia merasa dipilih langsung juga oleh rakyat. Nah itu di situ perbedaan secara umumnya. Ya kan? Wah tergantung dengan mik makanya saya bukan saya putuskan. Nama saya Raffi. Saya mau bertanya, bagaimana rasanya menyelesaikan sebuah masalah? Rasanya? Kalau selesai ya pasti senang kan. Yang masalah mau mengambil putusan untuk menyelesaikannya yang masalah. Jadi banyak orang mengatakan kami terlalu berani mengeksekusi, mengambil putusan menyelesaikan masalah. Itu yang keputusan menyelesaikan masalah yang jadi masalah. Kalau sudah selesai tidak masalah lagi. Nah tapi sebetulnya kadang bukan karena berani. Mungkin saya perlu cerita sama anak-anak. Satu hari ada kapal penumpang besar. Di tengah laut yang besar, ombaknya besar. Lalu ada nenek-nenek tidak hati-hati, selip jatuh ke laut. Maka anak buah kapal langsung otomatis melemparkan pelampung dan tali menolong si nenek-nenek ini kan. Tapi nenek-nenek tidak bisa menggapai ini pelampung. Anak buah kapal juga takut turun karena ombaknya besar. Jadi bisa mati ini. Akhirnya ada satu anak muda tiba-tiba terjun ke bawah dan mengambil pelampung itu dan menyelamatkan sang nenek. Ini keputusan yang besar yang dia ambil.
Begitu naik ke atas semua tepuk tangan mengatakan dia berani, semua bahagia. Sampai di atas dek anak muda itu tanya, siapa yang dorong saya jatuh tadi? Nah kadang-kadang memang harus kita membuat sebuah keputusan. Nah tentu kita harap keputusan yang kita ambil bukan karena sebenarnya anak muda itu didorong gitu loh. Nah keputusan yang kita ambil harus betul-betul kesadaran betul kita memang mau memutuskan ini. Rasanya bagaimana? Ya kita disumpah harus siap dengan segala risiko. Yang mana? Yang putusin. Nama saya Amina. Saya ingin bertanya apa fungsinya wakil gubernur dan gubernur ketika ada presiden? Ya kita beda. Kalau gubernur itu mengurusi provinsi. Kita mengurusi provinsi, kalau presiden yang mengurusi seluruh Indonesia. Itu beda di situ. Jadi banyak sekali hal yang tidak dibawa kami. Jadi ada beberapa otonomi daerah yang menjadi wilayah kita. Maka kita punya anggaran tersendiri. Ya itu beda sih. Justru pertanyaannya bukan kalau ada presiden ngapain wakil gubernur. Kalau saya tanya terbalik. Kalau ada gubernur wakil gubernur DKI ngapain ada presiden itu harus begitu ya. Ini wartawan jangan tulis ya gubernur ya. Itu mau bercanda itu ya. Ini wartawan jangan tulis ya. Itu mau bercanda ya. Tulis lagi. Jadi ramai lagi. Tidak om jadi rekod doakan ini saja ya. Itu bercanda. Tapi anak-anak akan ada tegar pertanyaannya itu. Atau nanti turun nggak dengar ya. Ya silakan. Pak Basuki, nama saya Pak. Saya mau tanya, Bapak suka nggak jadi wakil gubernur? Ya suka lah. Bisa marah-marahin orang kan enak. Jadi ada pepatah Tiongkok yang begini, orang miskin jangan lawan orang kaya. Menang. Orang kaya yang tentang pejabat bangkrut. Jadi kalau mau lawan orang ya jadi pejabat. Dia pejabat itu posisi tertinggi bukan pedagang sebetulnya. Dalam urutannya kita pedagang nggak bisa, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya, orang kaya nggak bisa lawan pejabat. Nah kalau saya jadi pengusaha, saya nggak bisa bantu orang miskin begitu banyak. Nah saya jadi wakil gubernur di sini saja, saya sudah bantu orang nebus-nebus ijazah ke paham. Itu sudah ada 2 miliar gitu kan. Dan bukan uang saya. Kalau uang saya, mungkin saya mikir beli mobil gitu. Atau beli rumah. Nah di situ enaknya jadi pejabat. Kita kalau mau foto-foto, kita mesti stop ya. Sampai jam 11 ada rapat lagi. Selamat pagi. Nama Saya saya mau foto di ruangan saya. Kalau mau jadi wakil gubernur di kursi saya di foto. Ya. Selamat pagi. Nama Ini saya terakhir kali ya. Itu salah satu kelemahan saya. Salah satu kelemahan saya itu ngomongnya terlalu banyak. Selamat pagi. Nama saya Andra. Apakah menjadi wakil gubernur di Jakarta itu susah atau mudah untuk Bapak Basuki? Buat saya pribadi ya tidak susah ya. Karena sini banyak orang-orang pintar. Mungkin kalau tidak susah itu kalau saya takut mati jadi susah. Atau saya jadi serakah, mau jadi kaya raya, saya jadi susah. Tapi kalau selama saya tidak takut mati, karena saya percaya kalau mau ditakdirkan mati, pasti mati juga kan. Kekhawatiran saya untuk tidak mati, kan tidak bisa menambah semenit hidup saya juga. Jadi kalau begitu ya pasrah saja. Nah, terus kalau saya serakah, ya saya susah. Karena saya akan berpikir mengambil uang untuk menikmati kekayaan. Tapi kalau selama saya hanya berpikir saya untung, saya senang, bisa menolong orang, dapat gaji yang enak, dapat posisi yang enak, dan saya tidak takut mati karena mati hidup di tangan Tuhan, ya saya sih senang-senang saja. Ya mungkin kalau mau ke ruangan saya, pada ruangan kerja saya, kita mesti stop. Baik, anak-anak
Gini aja Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah cukup ya kita bertanya jawab dengan Pak Ahok. Ibu Nira hanya ingin sedikit menggarisbawahi. Tadi kan Bapak juga sudah berbicara mengenai menjadi role model, pentingnya menjadi role model. Dan itu dimulai dari diri sendiri ya Pak ya, dari keluarga, dari diri sendiri, dan seperti tadi juga Bapak Basuki bilang, sebagai bupati pun beliau sudah berusaha memberikan contoh yang baik. Oleh karena itu kemudian sekarang menjadi wakil gubernur Jakarta juga berusaha untuk menjadikan Jakarta ini, pemerintahan kecil Jakarta ini menjadi role model untuk seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Bapak Basuki, saya mewakili para guru kelas 6 dan putra-putri kami dari Global Jaya International School. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang pastinya luar biasa ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ingin ada anak-anak kami yang ingin memberikan sedikit tanda mata untuk Bapak. Silakan. Ibu Dewi mungkin juga silakan Ibu ke depan. Salah satu siswa Priscilla, silakan Priscilla maju ke depan. Terima kasih Bapak. Banyak. Baik. Ya dari Jaya. Ini dari Korea nih Pak. Iya. Selamat, terima kasih Pak Ahok ya. Bapak terima kasih banyak. Ini buat supaya dipajang di sekolahnya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kasih ke mana? Ya, Ibu Ibu Dewi. Terima kasih sekali lagi Pak Ahok. Bapak terima kasih banyak. Ya, kalau mau lihat ruangan silakan. Baik. Langsung aja jalan ke lapangan. Demikian seluruh rangkaian perhatian dan kedatangannya kepada Bapak Ibu Guru dan siswa.